Manajemen Inovasi, Sumber dan Pemetaan Inovasi, Dosen Pengampu Hendra Saputra, SE, MSI. Kami dari kelompok 4 terdiri dari Afrida Lailasari, Cindy Clovia, Herni Rizky, Suci, Roksas Hernandez Romormo, dan Siti Asroilana. Baiklah teman-teman, di sini saya Afrida Lailasari akan menjelaskan apa sih itu inovasi. Inovasi merupakan setiap ide ataupun gagasan baru yang belum pernah ada ataupun diterbitkan sebelumnya. Sebuah inovasi berisi terobosan-terobosan baru mengenai sebuah hal yang diteliti oleh sang inovator atau orang yang membuat inovasi. Inovasi biasanya sengaja dibuat oleh sang inovator melalui berbagai macam aksi ataupun penelitian yang terencana. Inovasi juga merupakan proses pembaruan, penggunaan, pengembangan dengan menciptakan hal baru yang berbeda dari sebelumnya. Inovasi dapat diartikan sebagai penemuan baru dalam teknologi atau sebagai kemampuan untuk memperkenalkan penemuan baru yang berbeda dari yang sebelumnya. Dan menurut Stephen Robbins, inovasi adalah ide baru yang digunakan untuk memulai atau meningkatkan produk, dan layanan inovasi disebut inovator. Inovasi harus bermanfaat bagi inovator atau orang lain. Baiklah, sekarang kita membahas mengenai ciri-ciri dari inovasi. Sebuah ide, gagasan, ataupun teori hanya bisa digolongkan ke dalam sebuah inovasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah khas. Ciri utama dari sebuah inovasi adalah khas. Inovasi harus memiliki ciri khas sendiri yang tidak dimiliki ataupun ada pada ide ataupun gagasan yang sudah ada sebelumnya. Tanpa ciri khas yang spesifik, sebuah ide ataupun gagasan tidak dapat digolongkan menjadi sebuah inovasi baru. Yang kedua, ciri dari inovasi adalah baru. Setiap inovasi haruslah merupakan ide ataupun gagasan baru yang memang belum ada diungkapkan ataupun belum dipublikasikan sebelumnya. Yang ketiga, terencana. Ciri ketiga dari sebuah inovasi adalah terencana. Sebuah inovasi biasanya sengaja dibuat dan direncanakan untuk mengembangkan objek-objek tertentu. Dengan kata lain, setiap inovasi yang sudah ditemukan pada dasarnya merupakan bagian dari kegiatan yang sudah direncanakan sejak awal. Yang selanjutnya adalah memiliki tujuan. Ciri terakhir yang harus ada pada inovasi adalah memiliki tujuan. Seperti yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, inovasi merupakan aktivitas terencana untuk mengembangkan objek-objek tertentu atau tujuan adalah mengembangkan objek-objek tertentu. Selanjutnya ada tujuan inovasi. Yang pertama, mengurangi biaya. Maksudnya di sini inovasi bertujuan untuk membantu mengurangi biaya, terutama biaya tenaga kerja. Contohnya, saat ini banyak mesin atau peralatan di perusahaan yang dapat menggantikan tenaga manusia dalam proses produksi. Dengan adanya mesin dan peralatan ini, biaya tenaga kerja untuk produksi dipastikan akan berkurang. Yang kedua, menciptakan pasar baru. Dengan lebih banyak produk bernilai tinggi sebagai hasil inovasi, ini akan menciptakan pasar baru di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Maksudnya di sini adalah meningkatkan kualitas dan nilai barang yang ada, baik itu produk ataupun jasa. Dengan inovasi terbaru diharapkan sebuah produk memiliki kelebihan yang lebih berharga daripada sebelumnya. Memperluas jangkauan produk. Masa sekarang zamannya berbisnis dengan e-commerce. Pengusaha memperluas jangkauan produk mereka dengan memanfaatkan internet yang dapat diakses oleh lebih banyak pelanggan potensial. Yang kelima, mengurangi konsumsi energi. Manusia selalu ingin menghemat penggunaan energi. Itulah sebabnya ada begitu banyak inovasi yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya adalah keberadaan sumber energi terbaru yang memanfaatkan alam seperti matahari, angin, air sebagai sumber energi listrik. Yang keenam, yang terakhir, mengganti produk atau layanan inovasi. Tujuan dilakukannya ini untuk menggantikan produk atau layanan yang dianggap kurang efektif ataupun efisien. Misalnya, kita bisa melihat inovasi yang terjadi pada mesin sepeda motor yang kini lebih hemat akan bahan bakar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan sumber inovasi. Sumber informasi yaitu yang pertama, sistem yang tiba-tiba. Yang kedua, ketidaksengajaan. Yang ketiga, mengamati orang lain. Yang keempat, rekomendasi informasi. Yang kelima, peraturan. Yang keenam, inspirasi. Yang kedelapan, pengguna sebagai inovator.
Contoh kasus PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim. Ide mendirikan Gojek ini muncul dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim menggunakan transportasi ojek hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Nadiem masih bekerja sebagai CEO, founder, dan managing director Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Dari pengalamannya tersebut, Nadiem Makarim melihat adanya peluang untuk membuat sebuah pelayanan yang dapat menghubungkan penumpang dengan pengemudi ojek. Pada tanggal 13 Oktober 2010, Gojek resmi berdiri dengan 20 orang pengemudi. Pada saat itu, Gojek masih mengandalkan call center untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi Gojek. Pada pertengahan 2014, berkat popularitas Uber kala itu, Nadiem Makarim mulai mendapatkan tawaran investasi. Pada tanggal 7 Januari 2015, Gojek akhirnya meluncurkan aplikasi berbasis Android dan iOS untuk menggantikan sistem pemesanan menggunakan call center, dengan fitur ataupun layanan seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, dan masih banyak lainnya. Dan adanya pandemi COVID-19 berdampak juga terhadap perusahaan Gojek, di mana pendapatan perusahaan maupun drivernya menurun secara signifikan di tahun 2020. Dan mau tidak mau, sebagai perusahaan transportasi online, maka Gojek harus menghadirkan beragam inovasi, yang salah satunya adalah fitur untuk menjadwalkan pesanan layanan transportasi yang dapat disesuaikan dengan ragam bisnis atau kebutuhan lainnya. Ragam inovasi teknologi terbaru ini sebagai salah satu bentuk fitur yang dapat mendukung masyarakat agar dapat berpergian dengan lebih cepat, aman, dan nyaman di masa pandemi ini. Adapun ragam inovasi yang dihadirkan Gojek, diantaranya yaitu GoCorp, GoGreener, GoTransit, dan fitur zona nyaman atau J3K.